Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Pohan, NIM 20220023 dari jurusan Teknik Komputer Universitas Bina Dharma Palembang. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen elektronika, yaitu kapasitor. Tujuan video ini adalah mengenal jenis, sifat, dan cara kerja kapasitor. Pertama, pengertian kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua lembar plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal dibagi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan dielektrik ini tersimpan selama tidak ada kondisi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Alat pada video ini merupakan kapasitor. Saya memiliki 5 kapasitor. Pertama adalah kapasitor yang berwarna biru ini. Kapasitor ini merupakan jenis kapasitor polister. Dan kapasitor yang pelatnya seperti ini juga merupakan kapasitor polister. Kemudian ini, kapasitor ini merupakan kapasitor keramik. Kemudian kapasitor ini juga termasuk dalam kapasitor keramik. Terakhir, kapasitor ini juga merupakan kapasitor keramik. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Kolom pada abad 18 menghitung bahwa satu kolom sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat 18 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 kolom. Dengan rumus dapat ditulis Q sama dengan CV dengan asumsi Q sama dengan muatan elektron C atau kolom, C nilai kapasitansi dalam farad, V nilai tegangan dalam volt. Cara kerja kapasitor. Bila kedua pelat dihubungkan ke sumber tegangan DC atau tegangan searah, contohnya baterai, elektron didorong ke satu pelat oleh terminal negatif baterai, sedangkan elektron ditarik dari pelat lain oleh terminal positif baterai. Perbedaan muatan antara kedua pelat tersebut terlalu besar, maka akan terjadi percikan yang melompati celah di antara kedua pelat tersebut dan membuang muatan yang tersimpan. Buat meningkatkan jumlah muatan pada pelat, bahan dielektrik yang berupa non-konduktif ditempatkan di antara kedua pelat tersebut. Fungsi dielektrik tersebut dalam kapasitor yaitu sebagai pemblokir percikan atau blocker yang bermanfaat agar bisa meningkatkan kapasitas muatan kapasitor. Nilai kapasitansi atau kapasitas muatan kapasitor ini juga tergantung pada bahan elektrik yang kamu pakai pada rangkaian tersebut. Lalu konstanta bahan elektrik atau
permitivitas bahannya bernilai besar, maka nilai kapasitansinya juga akan jadi besar. Faktor lain yang bisa mempengaruhi tingkat kapasitasi kapasitor yaitu luas daerah permukaan kepingan pelat dan jarak antara pelat paralel tersebut. Semakin luas kepingan pelat-pelatnya, maka akan semakin besar juga nilai kapasitansinya. Tapi nilai kapasitansinya ini berbanding terbalik dengan jarak antara kepingan pelat-pelatnya. Sedangkan semakin dekat jarak antara kedua pelatnya, maka akan semakin besar juga loh nilai kapasitansinya pada kapasitor. Cara mengetahui dan menghitung besaran nilai kapasitasi. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Besarnya muatan listrik yang disimpan tergantung dari kapasitas kapasitor yang tertera pada bodi atau fisik dari kapasitor tersebut. Cara penulisan dari nilai kapasitasi kapasitor ini berbeda untuk tiap jenisnya. Kapasitas kapasitor memiliki satuan farad, tetapi ukuran ini tidak dipakai dalam menentukan kapasitas kapasitor. Karena kalau saja ada kapasitor yang mempunyai ukuran sebesar 1 farad atau lebih, maka ukuran fisik dari kapasitor tersebut sungguh akan sangat luar biasa besarnya. Barangkali akan sebesar lapangan olahraga. Satuan yang bisa digunakan oleh produsen kapasitor adalah satuan turunan dari farad, yaitu mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad. 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. 1 nanofarad sama dengan 1000 pikofarad. Cara membaca nilai kapasitor elektrolit. Untuk kapasitor elektrolit atau elko, nilai kapasitansinya telah tertera di label badannya dengan jelas, jadi sangat mudah untuk menentukan nilainya. Contoh, 100 nanofarad 16 volt, 47 nanofarad 10 volt, 100 nanofarad 6,3 volt, ataupun 330 nanofarad 16 volt. Cara membaca nilai kapasitor keramik, kapasitor kertas, dan kapasitor non-polaritas lainnya. Untuk kapasitor keramik, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister, atau kapasitor non-polaritas lainnya, pada umumnya dituliskan kode nilai di badannya, seperti 104J, 202M, 473K, dan lain sebagainya. Contoh membaca nilai kode untuk kapasitor keramik. Kode 473Z. Nilai kapasitor sama dengan 47 dikali 10 pangkat 3. Nilai kapasitor 47 dikali 1000. Maka nilai kapasitornya adalah 47.000 pikofarad atau 47 nanofarad. Huruf di belakang angka menentukan toleransi nilai kapasitor tersebut. Nilai Z sama dengan 80% dan minus 20% toleransi. Pertama, kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Muatan yang bisa disimpan kapasitor ini senilai 6 volt. Kapasitor ini bernilai 22 nanofarad. Kemudian kapasitor ini dapat menyimpan muatan listrik sebesar 6 volt juga. Nilai kapasitor ini berupa 22 nanofarad. Kemudian kapasitor ini dapat menyimpan muatan listrik hingga 5 volt. Kapasitor ini bernilai 2,2 farad. Kemudian kapasitor ini dapat menyimpan muatan
listrik sebesar 12 volt. Nilai kapasitornya adalah 2,2 farad. Terakhir, kapasitor ini dapat menyimpan muatan listrik sebesar 6 volt. Nilai kapasitornya adalah 22 farad. Penerapan kapasitor di kehidupan sehari-hari. 1. Pada handphone. Penggunaan kapasitor di handphone sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. 2. Televisi. Kapasitor pada televisi berfungsi untuk peredam tegangan tingkat tinggi pada rangkaian televisi. Laptop. Komponen kapasitor sering digunakan pada laptop yang berfungsi sebagai perata arus. Pada rangkaian laptop sering digunakan komponen kapasitor berupa kapasitor SMD dan kapasitor solid sebagai penyaring atau filter di dalam rangkaian power supply. Pada lampu adalah untuk penghemat daya listrik. Pada pesawat penerima radio fungsinya untuk memilih panjang frekuensi atau gelombang yang akan ditangkap. Pada mesin mobil dapat dipakai pada rangkaian yang berfungsi menghidupkannya sebagai penyimpanan sebuah arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang bisa melewatkan arus AC, sebagai isolator yang menghambat arus DC. Kesimpulannya, kapasitor berfungsi sebagai penyimpanan muatan listrik. Struktur kapasitor terdiri dari dua pelat metal yang dipisah oleh bahan dielektrik. Satuan dari kapasitor adalah farad. Kapasitor dapat disangkai seri maupun paralel dengan cara perhitungan total kapasitansi berbeda. Kapasitansi adalah kemampuan kapasitor untuk menampung muatan elektron. Nilai kapasitas kapasitor dapat diketahui dengan dua cara. Langsung berupa angka yang tercetak di dalam kapasitor serta dengan identifikasi warna. Sekian video dan pembahasan tentang kapasitor yang saya buat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.